Drama politik polemik RUU Pilkada akhirnya berakhir. DPR dalam rapat paripurna akhirnya mensahkan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD. Rakyat tidak lagi punya hak memilih kepala daerahnya secara langsung. Bagi sebagian besar rakyat, hal tersebut adalah kemunduran demokrasi pasca reformasi tahun 1998. Demokrasi Indonesia seakan mengalami guncangan hebat. Sidang paripurna DPR Jumat kemarin melalui voting akhirnya mencabut hak politik rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Bak sinetron, rakyat dipertontonkan betapa elit politik di DPR melakukan berbagai manuver untuk menggolkan pilihannya dengan berbagai cara. Aktor utama di sinetron itu adalah Ketua Sidang Paripurna, Priyo Budi Santoso yang berasal dari fraksi Golkar. Dan aktor lainnya adalah Partai Demokrat. Beberapa keputusan Priyo di sidang sering diinterupsi dan diprotes. Bahkan suasana sempat memanas saat anggota DPR menolak ketok palu Priyo yang hanya memutuskan dua opsi RUU Pilkada, yakni secara langsung atau melalui DPRD. Meskipun Demokrat meminta opsi ketiga, yakni pemilihan langsung dengan 10 opsi perbaikan. Menurut Priyo, opsi oleh Demokrat itu ditolak dalam lobi politik yang diikuti pimpinan fraksi dan pemerintah. Demokrat juga mensyaratkan opsi tersebut bisa lolos, kami ikhlas untuk diloloskan kalau kemudian itu diambil secara mufakat bulat. Akhirnya karena nggak mufakat, di lobi tersebut opsi Demokrat drop. Aktor lainnya, Partai Demokrat yang merupakan fraksi terbesar di DPR juga melakukan zigzag politik yang amat sulit dimengerti oleh nalar publik dan keadaban demokrasi. Publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah partai penyokong utama pemerintah melakukan aksi walkout saat sidang penentuan RUU yang inisiatifnya berasal dari pemerintah. Alasan walkout Demokrat pun tak kalah menggelikan. Mayoritas mereka meninggalkan sidang paripurna karena 10 syarat yang menyertai opsi pemilihan kepala daerah secara langsung tidak diakomodasi sidang. Hanya 6 anggota Demokrat yang bertahan di ruang sidang. Wakil Sekjen Partai Demokrat menyatakan walkoutnya Partai Demokrat adalah perintah Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Pak SBY juga instruksi ya untuk pilkada langsung dengan 10 perubahan, ya. Dengan ketua harian juga demikian. Nah pada saat di lapangan barangkali Bu Nur Hayati sudah lelah dengan 4 jam lobby yang nggak berhasil. Beliau melihatnya hopeless begitu. Mungkin itu yang menyebabkan ya udah mau apa lagi. Jangankan untuk memenangkan opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan itu, untuk masuk menjadi opsi di dalam voting aja nggak bisa. Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menyatakan tontonan rapat paripurna menjadi gambaran bagaimana pelaksanaan pilkada melalui DPRD, yakni adanya lobi politik antar partai yang mementingkan elit partai bukan suara rakyat. Enggak, PKS ada yang berani beda atau enggak? Apa tidak akan ada itu suara rakyat di sana, yang ada suara elit, suara pimpinan partai. Jadi merasa dikecewakan banget nih Mbak Ellen. Oh, jadi saya kira bukan hanya soal dikecewakan ya, tapi apa yang dipertontonkan elit di parlemen pada tanggal 26 September merupakan suatu yang sangat emosional bagi rakyat Indonesia. Masyarakat pun bereaksi keras terhadap pengesahan Undang-Undang Pilkada. SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dianggap bertanggung jawab atas kemunduran demokrasi karena dicabutnya hak politik rakyat untuk memilih langsung. Di media sosial, masyarakat menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY untuk menuangkan kekecewaan mereka. Hashtag itu menjadi trending topik selama 2 hari berturut-turut dalam cakupan dunia. Undang-Undang Pilkada sudah disahkan oleh DPR, namun polemik nampaknya belum berakhir karena sejumlah pihak akan melakukan perlawanan dengan mengajukan uji materi undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Nesya Megawati, Teguh Zulfan, Berita 1, Jakarta.